Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas 10. Hari ini kita lanjut ya pembahasan subbab terakhir dari hukum Newton tentang gerak ini ya. Silakan dibuka buku paketnya halaman 77, dan sebelum mulai menyimak silakan berdoa dulu masing-masing, oke? Nah, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Kita bahas, kalau kemarin kita sudah belajar tentang benda yang bergerak pada bidang datar licin, kemudian pada bidang miring yang licin, kemudian pada katrol juga, ya, yang dua benda dihubungkan dengan tali terus digantung pada katrol juga sudah. Nah, sekarang kita coba yang hukum Newton pada lift ya. Nah, misalkan nih ada suatu lift gitu ya, misalkan dia diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Kalau misalkan kayak gini, misalkan kan ini liftnya nih ya, kemudian ini ada orangnya. Orangnya kan pasti punya apa? Punya massa kan, maka dia pasti punya gaya berat ke bawah, W sama dengan M kali G. Orangnya kakinya bersentuhan dengan si lantai lift, berarti kan ada gaya sentuh di sini. Kan berarti dia ada gaya normal ke atas, kan ini bentuknya siku-siku kayak gitu ya. Nah, maka berlaku sigma F sama dengan 0. Kenapa 0? Karena liftnya itu diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Artinya apa? Tidak punya percepatan. Maka berlaku hukum Newton yang pertama, sigma F sama dengan 0. Nah, yang ke atas itu nilainya positif, yang W ke bawah nilainya negatif. Maka N positif dikurangin W sama dengan 0. Terus kan pindah ruas ini kan, jadinya N sama dengan W. Tadi kan W-nya di kiri negatif, pindah ke kanan jadi positif gitu kan, dimana W-nya itu adalah berat orang dalam Newton dan N-nya adalah gaya tekan orang terhadap lantai. Ini kalau kasusnya liftnya diam atau bergerak dengan kecepatan tetap atau tidak punya percepatan. Nah, gimana kalau misalkan liftnya bergerak ya, dipercepat ke atas, artinya liftnya geraknya kemana? Ke atas nih, ke atas, A-nya ke atas, berarti yang ngikutin arah gerak benda itu nilainya positif. Karena liftnya bergerak ke atas, berarti N yang ke atas nilainya positif, W yang ke bawah nilainya negatif. Sama kayak tadi, berlaku apa? Sigma F, tapi karena dia punya percepatan ya, dipercepat, berarti berlakunya M dikali A. Nah, sigma F-nya apa? Yang positif siapa? N, W-nya negatif, berarti sama dengan M dikali A. Kalau misalkan nih ditanya berapa sih nilai N-nya gitu ya, berarti kalau misalkan ditanya N-nya tinggal ini aja pindah ke kanan, jadi apa? Ini negatif W di kiri, berarti ke kanan jadi positif, berarti ini plus M dikali A. Maka bisa dapat rumus yang ini, dimana M-nya itu massa orangnya, A-nya itu adalah percepatan si liftnya bergerak gitu ya. Berarti ini kalau dipercepat ke atas, berarti N-nya positif. Gimana kalau misalkan liftnya itu bergeraknya ke bawah nih, dipercepat ke bawah, artinya si A-nya ini ke bawah, artinya gerak yang ke bawah itu positif, berarti gantian, W-nya di sini positif, N-nya negatif karena geraknya kemana? Ke bawah. Sama kayak tadi, berarti sigma F sama dengan M dikali A. F-nya siapa? Ini W sama N. Yang positif siapa? W, N-nya negatif sama dengan M dikali A. Kalau ditanya nilai N-nya gimana? Berarti N-nya yang pindah ruas ke sana, berarti kan W min ini MA-nya di kanan pindah ke kiri kan jadi negatif M kali A. Ini N-nya di kiri negatif ke pindah ke kanan jadi positif N. Berarti kan ini boleh ditulis ulang jadi apa? N sama dengan apa? W min MA. Berarti kan N sama dengan W min MA. Kayak gitu nih asal rumusnya dari sini. Kayak gitu ya. Itu penjelasan tentang lift. Nah, untuk contoh soalnya kayak gimana? Ya, kita coba ya. Nah, coba kita bahas soal buku paket halaman 85 nomor 16 ya. Di situ di soalnya dikatakan seorang wanita dengan massa 60 kg berada dalam lift yang sedang bergerak ke bawah dengan percepatan 3 m per s kuadrat. Jika G-nya sama dengan 10 m per s kuadrat, maka ditanya desakan kaki wanita pada lantai lift. Berarti itu ditanya N-nya gitu ya. Berarti kalau misalkan kita gambarkan, ini tadi nomor 16 ya untuk contoh soal. Jadi misalkan ini ada lift ya, ini ada lift, kemudian ini ada orangnya ya.
bergeraknya ke bawah, berarti A-nya ke bawah. Artinya dia punya W ke bawah nilainya positif, dia punya N ke atas nilainya negatif. Kenapa W-nya positif? W kan arahnya ke bawah, sementara liftnya bergerak ke bawah juga. Berarti ngikutin ya positif gitu. Berarti berlaku apa? Jangan lupa ditulis diketahui masa orangnya tadi 60 kg, percepatannya adalah 3 meter per sekon kuadrat, nilai G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah gaya desakan kaki pada lantai itu adalah N, si gaya normalnya. Maka jawab berlaku sigma F sama dengan M dikali A. F-nya siapa? Ini tadi. Ada W sama N. W-nya positif, N-nya negatif. Berarti sama dengan M dikali A. Yang ditanyakan N-nya, berarti pindah ruas tadi W. Ini di kanan positif, pindah ke kiri jadi negatif kan? M dikali A. Kemudian N-nya di kiri negatif, pindah ke kanan jadi positif. W-nya kita jabarin jadi M dikali G. W itu M dikali G dikurangin M dikali A sama dengan N. M-nya berapa? M-nya 60, G-nya 10 dikurangin M-nya 60, A-nya 3 sama dengan N. 60 kali 10 berarti 600 dikurangin 60 kali 3 180 sama dengan N. 600 dikurangin 180 berapa? Nih 600 dikurangin 180 dikurang ini 0, ini 2, ini 4 ya, berarti 420 satuannya apa? N ya, Newton. Berarti gaya desakan kakinya 420 Newton. Berarti jawabannya apa? Jawabannya yang B, kayak gitu ya. Silahkan disalin di buku catatannya supaya paham ya. Dan mohon untuk disimak videonya, ditonton ya, soalnya kelihatan banget dari yang kemarin itu yang nonton gak nyampe 10 orang gitu ya. Missnya udah bikin video, udah ngedit, udah ngejelasin, tapi sedih gitu gak ditonton sama kalian. Mana ini udah mau UAS gitu kan, kalian gimana bisa paham kalau nggak nyimak videonya? Kalau emang nggak paham silahkan ditanyakan gitu. Selama ini kalian kan diem-diem aja gitu ya, nggak ada komplain atau apa gitu. Kalau emang bingung silahkan ditanyakan, nggak usah takut ya. Dan jangan lupa progres tugasnya yang bikin rangkuman di karton ya, paling lambat dikumpulkan tanggal 5 Desember ya, dibikinnya yang rapi, tulisannya yang bagus, yang jelas, sesuaikan dengan ukuran kartonnya. Itu kalau ada kesulitan silahkan ditanyakan ke Miss, oke? Nah, berikutnya kita bahas halaman 80, yaitu tentang dua balok dihubungkan dengan tali. Ini dua balok ya, ini balok 1, balok 2 dihubungkan dengan tali di sini. Kalau kayak gini, terus balok keduanya ini ditarik dengan gaya, misalkan F ke kanan. Misalkan kalau kayak gini, kita jabarkan dulu ada gaya apa saja yang bekerja. Nah, kalau misalkan udah jadi gambar kayak gini mungkin bingung, maka Miss akan bikin ulang ya di sini. Jadi misalkan ini lantai gitu ya, di sini ada balok 1, kemudian di sini ada balok yang kedua. Kedua balok ini apa? Dihubungkan dengan tali kayak gini. Kemudian dia ditarik misalkan dengan gaya misalkan sebesar F ke kanan gitu. Nah, kita jabarkan suatu benda ini punya massa kan pasti. Misalkan ini ada M1 misalkan, berarti dia pasti punya gaya berat ke bawah W1. Kemudian ada yang ke atas gaya normal yang pertama N1 gitu kan. Kemudian karena ini ada talinya, maka ada yang namanya gaya tegangan tali. Kemana? Yang di sini ya, dari benda 1 itu keluar arahnya T ke sini gitu. Nah, sekarang benda 2 dia pasti juga punya kan M2 misalkan, ke bawah dia punya W2, kemudian ada ke atas dia N2, kemudian ini ada tali yang dihubungkan dengan M2, maka keluar dari M2 ada T juga kayak gitu ya. Jadi ini benda 1, ini benda 2 gitu. Nah, kalau kayak gini dianggap misalkan lantainya licin ya, dianggapnya licin. Nah, kalau kayak gini gimana cara mengerjakannya? Kayak gini. Jadi kita tinjau benda 1 dulu. Misalkan ini benda 1.
Oke, benda satu berlaku apa? Sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya ada siapa? Karena licin berarti tidak ada gaya gesek ya. Sigma F-nya siapa? Ada yang terhadap sumbu X ya, bergerak. Kan kalau ini digeser atau dikasih gaya kan geraknya pasti ke kanan ke kiri. Berarti terhadap sumbu X ada gaya apa saja di benda satu nih yang mislingkerin? Ada T doang. Kan geraknya ke kanan nih. Berarti semua yang arahnya ke kanan nilainya positif. Berarti nih positif nanti gitu ya. Kemudian ini yang ke atas ke bawah nanti n-nya juga positif, w-nya juga negatif gitu. Berarti ini apa? Berarti ada t sama dengan m dikali a kayak gitu ya. Kemudian misalkan kita mau nyari benda yang kedua. Benda yang kedua berarti yang mana? Yang ini kan. Karena geraknya ke kanan berarti F-nya positif, T-nya yang ke kiri ini negatif. Berarti sigma F sama dengan M dikali A. Nah, ini karena ngomongin benda satu berarti ini M1. Karena ini ngomongin benda 2 berarti ini nanti M2. F-nya siapa? Ada F positif ke kanan sama min T ke kiri kan negatif. Berarti M-nya M siapa? Karena benda 2 M2 dikali A. Kayak gitu ya. Nah, maka di sini kita bisa tahu bahwa apa? Di sini kalau ini kan F ya. Gitu. Nah, di sini kan kita punya T nih, kita masukin T-nya ke sini gitu. Atau kalau misalkan mau nyari F-nya tinggal digantiin kayak gitu ya. Misalkan kita ganti nih F ya min T-nya apa? M1 dikali A sama dengan M2 dikali A. Kayak gitu. Nah, F kan mungkin nanti diketahui ya, misalkan berapa Newton gitu. Misalkan ini diketahui X Newton gitu. Misalkan cari nilai A dan T. Berarti kita nyari A-nya dulu baru nyari T dari sini gitu. Berarti kita nyari A dulu. Berarti ini F sama dengan berarti ini M2 dikali A, ini kali ya, ini min M1 dikali A-nya, ini dipindahin ke kanan, berarti menjadi positif. Berarti M1 dikali A, kayak gitu. Ini pindah ke sini, F-nya sama dengan, maaf ya ini tulisannya jadi rada berantakan, berarti ini A dalam kurung apa? M2 ditambah M1, kayak gitu. Ya, berarti mau nyari A apa? Berarti F dibagi M2 ditambah M1 nih. Kalau udah dapet A-nya, nanti nyari T. Nyari T-nya di mana? Dari sini. Ya, nanti kan ini apa? T ya, ini T sama dengan M1 dikali A. Kayak gitu. A-nya dari mana? Dari sini. Kayak gitu. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba kerjakan contoh soal ya. Nah, kita coba bahas buku paketnya halaman 84 ya, nomor 10. Dua buah benda masing-masing 2 kg dan 1 kg dihubungkan dengan tali, kemudian ditarik oleh gaya tetap F. Yang ditanya besar tegangan tali penghubung kedua benda, berarti T. Berarti prosesnya sama kayak tadi. Ini Miss pindahin ke sini ya. Misalkan ini adalah lantai. Kemudian di sini bendanya ada yang 2 kg dan yang di sini ada yang 1 kg. Ini dihubungkan nih pakai tali. Terus di sini ada F. F-nya nilainya berapa? 24 Newton. Berarti kan kayak tadi dijabarkan di sini. Berarti pada benda yang ini ada apa? Ada N, kan? Di sini ada apa? Ada ini N1, ini W1. Anggap aja ini benda yang satu. Kemudian ini benda yang kedua. Berarti di sini ada apa? Ada N2 dan di sini ada W2. Berarti di sini apa? Ada yang keluar nih. Di sini ada T. Di sini juga ada T. Gitu kan. Nah, nanti ini benda satu, ini benda yang kedua. Berarti ini ngomongin benda satu dulu ya. Berarti sigma F sama dengan M dikali A. Berarti karena geraknya kanan, T-nya yang ke kanan positif. Berarti tulis T sama dengan M dikali A. Berarti M-nya M keberapa? Karena benda satu berarti M1 gitu ya. Berarti
T sama dengan massa benda satunya berapa? 2 dikali A. Nah, kita kan belum tahu nih A-nya berapa. Kita harus cari dulu. Kita sekarang pindah ke benda yang kedua. Benda yang kedua mana? Ini. Karena geraknya ke kanan positif ya, berarti F-nya itu positif, T-nya yang ke kiri negatif. Berarti sigma F sama dengan M dikali A. Ke kanan siapa? F positif min T sama dengan M-nya M yang kedua dikali A. Berarti tinggal kita masukin ya, berarti ini F dikurang T-nya berapa tadi? 2A sama dengan M2 nya ya, M2 dikali A. Nah, kita masukin F-nya 24 min 2A sama dengan M2 nya siapa tadi? Massa benda yang kedua 1 dikali A gitu ya. Berarti ini 24 sama dengan 1A, ini pindah ke sini jadinya plus 2A. 24 sama dengan 1 tambah 2, 3A. Sehingga A-nya berapa? 24 dibagi 3, yaitu 8 meter per sekon kuadrat. Ini baru dapat apa? Baru dapat A-nya. Kita disuruh nyari apa? Tegangan talinya. Berarti T sama dengan 2A, sehingga T-nya adalah apa? 2 dikali A-nya nilainya 8. Berarti T-nya dapatnya 2 kali 8 yaitu 16 Newton. Kenapa Newton? Karena tegangan itu termasuk apa? Gaya gitu ya. Jadi apapun gayanya satuannya pasti Newton gitu ya. Nah, ini apa yang dapat? Yaitu nih cari percepatan dan apa ini? Tegangan tali. Kayak gitu ya. Berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah yang E, 16 Newton kayak gitu ya. Silakan disalin di buku catatan supaya paham. Kalau nggak ada yang paham nggak apa-apa, tanyakan aja. Tapi jangan nggak dilihat gitu videonya ya. Karena kan ini Miss bikin juga buat kalian gitu. Jangan lupa tetap semangat ya kelas 10. Tugasnya dilengkapi yang masih bolong-bolong ya, bentar lagi kita mau UAS, jadi lebih disiplin dan giat lagi belajarnya. Cukup sekian ya materi kelas 10 semester 1 akhirnya selesai juga. Untuk pertemuan berikutnya mungkin Miss akan bagikan kisi-kisi dan latihan soal untuk persiapan UAS ya, jadi silakan dipersiapkan dengan baik. Tugasnya jangan lupa dilengkapi, mata pelajaran apapun itu, nggak harus fisika doang, semuanya ya. Kalau nggak paham tanyain ke gurunya, jangan diam-diam aja ya. Terima kasih atas perhatiannya kelas 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.